Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi kita di channel Samsul Bahari Channel. Hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan beberapa tema tentang broken home. Broken home, cara mendidik anak bagaimana ya kalau anak kita itu broken home. Jadi karena mereka ini adalah anak-anak yang spesial, kalau mau diberikan kategori berkebutuhan khusus juga mungkin bisa, karena memang mereka punya kekhususan sendiri yang kemarin kita sudah bahas. Nah, untuk anak-anak broken home ini yang bisa kita lakukan, begitu ya, yang bisa kita lakukan untuk membangun bagaimana pendekatan pembelajaran ke mereka. Sama seperti anak-anak biasa, tapi mereka mungkin agak lebih diporsir ya, karena memang kondisinya mereka berbeda. Ya, yang pertama yang dilakukan adalah kita kemudian harus memberikan tanggung jawab kepada si anak ini, begitu ya. Kalau umpamanya di rumah kita nggak punya, istilahnya nggak ada ayahnya atau nggak ada suaminya, berarti tanggung jawab pekerjaan di rumah yang melibatkan ayah dan yang melibatkan sosok seorang bapak, mungkin pekerjaan tersebut kemudian bisa diberikan kepada anak kita, begitu. Mengapa ini dilakukan? Ini untuk melatih kemudian si anak ini mendapat yang namanya pendidikan keayahan, begitu, pendidikan keayahan. Mungkin tidak sampai kepada sampai mencari uang ya, kecuali mereka sudah kita programkan ketika lulus SMA ke apa, mungkin sudah bisa. Tapi kalau untuk di sisi rumah atau masih dalam domestik rumah, nanti pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya keayahan itu bagus untuk dia, kayak umpamanya ya apalah yang biasanya yang dilakukan atau apa yang pengen ibu melakukan untuk si anak ini, gitu ya. Bukan untuk anak laki-laki saja, tapi untuk anak perempuan juga bisa untuk melatih tanggung jawabnya secara umum ya, secara umum. Nah, kemudian tanggung jawab ini untuk apa? Tanggung jawab ini adalah untuk kemudian menyadarkan anak-anak ini, begitu ya, anak-anak ini secara dini kemudian nanti memiliki yang namanya karakter tanggung jawab. Nah, pemicu karakter tumbuhnya karakter tanggung jawab ini adalah dari kemandirian dia. Karena kan anak-anak ABK itu kan anak-anak broken home itu adalah anak-anak yang memiliki kemandirian yang good atau bagus. Nah, ini yang perlu kita ajarkan kepada mereka, tanggung jawab ya. Termasuk tanggung jawab terhadap mereka, tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri ya. Mulai bangun pagi sampai bangun tidur kembali, itu mereka harus tanggung jawab terhadap mereka sendiri. Jadi pendidikan tanggung jawab kepada anak ini meliputi banyak hal ya. Yang pertama tadi tentang keayahan itu, yang kedua tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri, mulai bangun pagi kegiatannya sampai tidur kembali ya, kayak merapikan kamar, membersihkan kamar dan lain sebagainya, itu yang dilakukan. Yang ketiga, karena tanggung jawab berarti mungkin nanti aplikasinya itu perlahan gitu, tidak seabrek gitu langsung kita berikan kepada mereka, enggak, tapi tetap diprogramkan bagaimana kemudian dia tumbuh tapi dengan tahapan-tahapan yang bagus, begitu ya. Sama seperti umpamanya kalau umpamanya kita mau memberikan tanggung jawab dia mengelola kamarnya, berarti kan perlahan dari sisi kerapian, mungkin tempat meja dulu atau lemari dulu, habis meja lemari, habis lemari tempat kasur, habis tempat kasur kemudian nanti
seluruh lingkungannya. Jadi nanti dipisah-pisah tahapan-tahapannya itu, biar nanti anak ini maksimal untuk kemudian mengambil tanggung jawab kebersihan atau kerapian kamarnya contohnya, gitu ya. Atau kemudian nanti kalau ada hal-hal yang lain terkait dengan lingkungan rumah, itu bisa dikerjakan juga dengan tanggung jawab anak. Jadi tahapannya, jadi harus ada tahap-tahapnya gitu, nggak semua langsung dikasih. Nah, yang kedua yang dilakukan adalah anak yang broken home ini kemudian harus dilakukan yang namanya penyadaran. Harus diberikan kesadaran terus, karena mereka memiliki yang namanya kekecewaan terhadap ayah, gitu ya. Takutnya nanti kalau kekecewaan nanti ini kemudian terakumulasi, dia bisa menjadi mental illness atau penyakit jiwa dia, gitu ya, kekecewaan yang mendalam gitu. Jadi kita ajarkan kepada mereka itu berpikir positif, gitu ya. Berpikir positif artinya adalah mau menerima kepergian ayah, mau merelakan ayah, mau kemudian mengikhlaskan ayah, tentu dengan kondisi masing-masing di permasalahannya. Beda halnya nanti anak-anak yang ditinggal meninggal itu beda sama anak-anak yang ditinggal bercerai, itu beda gitu. Kemudian beda juga dengan kondisi-kondisi perceraiannya, ada yang keras, ada yang soft, ada yang ini dan segala macam. Tergantung atribut-atribut pelengkap dari proses perceraian dan segala macam tadi itu. Nah, gitu. Jadi penyadaran bahwa mereka harus berpikir positif terhadap keadaan mereka ini, gitu. Ya, yang paling bisa kita motivasi kepada mereka ya, kamu harus bangkit untuk mandiri. Kamu harus kemudian menggunakan potensimu yang sekarang ini dan Allah tunjukkan dan Allah berikan kepadamu kondisi seperti ini, maka itu yang harus kamu gunakan sebagai batu loncatan atau titik tumpuh untuk kemudian meroket maju ke depan, gitu. Harus disemangati seperti itu biar kemudian anak ini tidak berada di dalam kubangan penderitaan, gitu. Jadi berpikir positif terus, sehingga kemudian nanti hal yang terjadi di dia ini kemudian mental illness itu semakin hari semakin menipis dan akhirnya kemudian nanti bisa menjadi dorongan, energi, motivasi kepada dia untuk lebih maju lagi atau lebih bersemangat lagi untuk menempuh hidupnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu percaya diri. Biasanya untuk anak-anak broken home ini mengalami permasalahan karena mereka itu gak pede. Gak pedenya itu karena mereka itu merasa malu dari keluarga yang tidak utuh, gitu ya. Dari gak pernah diantar, mamanya anak kecil gak pernah diantar oleh ayah. Kadang-kadang mendapat bulian dari teman-temannya, ayahmu mana, gitu kan. Itu kan sedih kan begitu. Akhirnya mereka minder, gitu ya. Mereka minder dan ya akibat akumulasi keminderan mereka kemudian ya sudahlah, aku begini aja, gitu ya. Akhirnya rasa kepercayaan dirinya itu terkikis, hilang, nggak tumbuh, gitu. Nah, ini perlu kita motivasi kepada mereka bahwa dengan kondisinya sekarang ini mereka kemudian harus bisa tumbuh dengan kepercayaan diri yang baik untuk menghadapi semua ini, karena mereka itu lebih tegar, lebih mandiri, ya, lebih bertanggung jawab daripada anak-anak lain untuk kehidupannya, gitu ya, untuk kehidupannya sekarang ini. Jadi mereka harus paham itu sehingga nanti anak-anak kita ini percaya dirinya itu lahir dari kekurangan ketidakadaan ayah atau gitu, atau ketidakadaan ibu, begitu ya. Jadi lahir dari situ. Jadi pompa terus percaya diri anak kita yang kategori broken home ini, kemudian nanti dia tumbuh. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah bagaimana kemudian kita memberikan ruang aktualisasi diri ya untuk anak-anak kita. Nah, gitu ya.
ruang aktualisasi diri untuk anak-anak kita. Jadi nanti ayah dan bunda bisa memahami mereka, gitu ya. Anak-anak ini mau dikemanakan, gitu. Mereka punya bakat apa, kita explore, gitu ya. Mereka punya skill apa yang mau di-up, kita ekspor. Kita berikan ruang untuk mereka aktualisasi diri, gitu. Kalau sudah di SD, mungkin nanti kita fokus kepada stimulasi karakter, stimulasi kognisinya, stimulasi emosinya, kemudian nanti skill, ya, skillful mamanya dari sisi language, kemudian mungkin IT, mungkin seni, ya gitu ya, mungkin apalagi, pokoknya hal-hal yang terkait gitu kita fullkan untuk mengeksplor mereka kepada bakat dan minat, gitu ya. Jadi aktualisasi diri mereka itu kemudian ada ruang-ruang yang kita siapkan. Ya tentu nanti itu konsekuensinya terkait dengan budget, gitu ya, dengan budget kira-kira berapa yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Tapi nanti itu akan berkaitan dengan budget dan berkaitan dengan kondisi anak, gitu. Kemudian kalau mungkin sudah SMP, SMA, mungkin nanti bisa mereka juga bisa berada di komunitas-komunitas, di organisasi bisa, di komunitas-komunitas yang baik bisa, di tengah-tengah bisa juga mereka berada di pondok, ya mungkin di pondok juga bagus untuk mereka. Bisa juga mereka berada di komunitas-komunitas yang bagus, gitu ya, berada di masjid, berada di mana, sehingga aktualisasi dirinya bagus, gitu ya, aktualisasinya dirinya bagus. Nah, kemudian nanti di lain daripada itu mungkin nanti bisa diberikan jalan alternatif, umpamanya kalau ibu ingin memondokkan anaknya atau ingin anaknya fokus belajar di pesantren juga bisa. Itu juga bisa membantu karena di pesantren itu banyak sekali kegiatan, itu hampir 24 jam itu diatur oleh waktu. Dan kita dibuat tidak, ini rekomendasi lain ya, tidak dibuat secara 24 jam itu kegiatannya penuh. Nah, karena kegiatannya penuh, akhirnya kita itu lupa terhadap permasalahan, gitu ya. Kita mungkin rindu sama ibu, rindu sama ayah, tapi nggak terlalu. Kalau sudah terbiasa, mungkin rindu sama ibu paling besar. Nanti kalau ayah memang nggak ada, ya paling juga rasa rindu itu akan terkikis dengan aktivitas yang bejibun, gitu. Banyak banget waktunya, 24 jam itu hilang diisi dengan aktivitas, aktualisasi diri dan segala macam, pembelajaran dan segala macam, dan itu sangat bagus ya. Apalagi nanti dibekali dengan ibadah, pemahaman keagamaan. Nah, itu nanti akan menguatkan tentang positif diri, percaya diri, itu nanti semua di situ. Jadi ya rekomendasinya pemilihan untuk anak mondok kepada anak berkenom itu bagus, gitu ya. Untuk yang mampu atau untuk yang mau dan segala macam. Kalau umpamanya nanti di luar nggak bisa di pesantren, kan ya di sekolah aja, umpamanya ibu yang pengen kemudian mengambil alih proses pendidikannya, ya itu beberapa hal itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih banyak teman-teman, ayah dan bunda, terima kasih banyak juga. Harus tetap semangat, harus tetap kemudian berpikir positif ya, untuk kemudian mengembangkan anak-anak kita ini ya, yang broken home yang Allah sudah takdirkan dengan skenario-nya yang terbaik. Insya Allah ini adalah skenario terbaik dalam hidupnya. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Biarkan kemudian Allah yang membuat skenario hidup anak ini seperti ini. Insya Allah mereka akan mendapatkan hidupnya sendiri nantinya. Terima kasih banyak ayah dan bunda teman-teman. Mohon maaf, jangan lupa di komen, subscribe ya, di share ke teman-teman kalau ini ada manfaatnya. Kemudian kalau ada masalah-masalah bisa komen ya, bisa memberi masukan, bisa apa, nanti kita akan bahas. Terima kasih banyak. Saya Samsul Bahri, mohon undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.